Kampung Tua di Pulau Rempang, Galang dan sekitarnya. Poin kedua, mendesak Polri dan TNI membubarkan posko yang didirikan di lingkungan warga Pulau Rempang. Konflik lahan di Pulau Galang dan Rempang di Kota Batam menjadi sorotan belakangan ini. Bentrok antara warga dengan tim terpadu telah 2 kali terjadi, namun hingga kini belum ditemukan titik penyelesaiannya. Membatalkan keputusan penggusuran nambah sedikit. Polemik ini bermula saat PT Makmur Elok Graha mendapat alokasi lahan seluas 17.000 hektar dari Badan Pengusaha atau BP Batam untuk mengembangkan kawasan Rempang dan Galang bernilai investasi 831 triliun. Namun, kekhawatiran masyarakat Rempang terusik dengan munculnya terkait rencana pemerintah yang akan merelokasi 16 kampung tua di daerah tersebut. Kekhawatiran masyarakat ini semakin menjadi saat tim BP Batam akan mematok tapal batas lahan untuk pengembangan Rempang dijadikan ekosistem. Akhirnya, bentrok antara tim terpadu dengan masyarakat Rempang dan Galang pun tak terelakkan. Meski baru-baru ini Menteri Investasi Bahlil Lahadahala telah turun ke Batam dan mengatakan bahwa masyarakat terdampak proyek investasi tersebut tahap pertama bukanlah relokasi, melainkan akan digeser ke arah yang masih ada di Pulau Garang Pitu tersebut. Bahlil juga menyebutkan bahwa rencana itu telah diteken oleh tokoh masyarakat yang ditemui ketika dirinya berkunjung ke Pulau Rempang awal pekan lalu. Meski demikian, masyarakat Rempang dan Galang ini tetap menolak terhadap relokasi atau istilahnya pemerintah sebagai penggeseran. Terkait polemik Rempang dan Galang ini, salah satu tokoh masyarakat Kepri, Andi Anhar Kalik, akhirnya buka suara. Andi Anhar Kalik merupakan mantan Ketua DPRD Kabupaten Kepri periode 2002 hingga 2004 yang saat itu Kepri belum berpisah dengan Provinsi Riau. Dikatakan Andi bahwa orang Melayu ini tidak pernah merebut sesuatu yang bukan menjadi haknya. Namun ditegaskannya, jangan sesekali mengambil hak orang Melayu itu sendiri. Sementara solusi untuk menyikapi polemik ini, menurutnya terlebih dahulu ada pertemuan antara pemerintah dengan masyarakat. Pertemuan ini, kata dia, bukan untuk memaksa kehendak salah satu pihak, karena dinilainya sejauh ini masyarakat Melayu tidak pernah menolak investasi yang akan memberikan banyak dampak positif bagi keturunan mereka. Hanya saja, kata Andi, masyarakat sudah bahagia dengan kondisi kehidupan yang mereka jalani saat ini, dan tiba-tiba mereka terusik dengan rencana relokasi ini. Disarankan Andi, sebaiknya pemerintah memberikan ruang terlebih dahulu kepada masyarakat Melayu agar mereka dapat menentukan batas lahannya masing-masing. Ya, jadi sebenarnya saya sudah pelajari semua konten-konten baik media sosial dan lain-lain. Saya pikir ini kusut sekali masalahnya, sampai melebar kemana-mana. Padahal sebenarnya sederhana sekali masalahnya, bahwa masyarakat 16 desa ini pingin agar jangan diganggu kampung mereka. Investasi silakan masuk, ya kan? Tapi kampung kami tolong dipertahankan, itu aja sederhana. Nah, selama ini saya tahu bahwa orang Melayu itu tidak pernah merebut tanah orang, dan dia pun tidak akan merebut tanah yang ada di darat. Mereka hanya ingin daerah pesisir. Makanya di Kepulauan Riau ini tidak heran kalau kita lihat daerah-daerah pesisir itu banyak orang Melayu. Perpaduan berbagai suku juga ada di situ. Nah, mereka ini ingin agar daerah mereka itu dipertahankan karena mereka berkehidupan di situ, karena mereka tergantung kehidupan di laut sebagian besar. Nah, jadi sebenarnya kalau pemerintah dan masyarakat ini ingin menyelesaikan masalah secara komprehensif dan
integral. Saya pikir ini harus ada solusi win-win solution. Win-win solution itu adalah jangan hanya pemerintah mematok lahan masyarakat, tapi berikan dulu masyarakat 16 kampung tua ini untuk membuat sempadan. Jadi mereka mematok didampingi oleh RT RW yang mengetahui persis kondisi yang real di lapangan itu tadi, kemudian beri kesempatan mereka untuk mematok batas-batas sehingga menjadi sempadan. Di luar dari sempadan yang dipatok oleh masyarakat 16 kampung tua ini, silakan pemerintah untuk mematok, dan pasti tidak akan ada gesekan. Ya, kalau sejarah Eco City ini saya tahu persis, karena saya dulu pernah jadi ketua DPRD mewakili Dapil Bintang, kemudian Lempang dan Galang. Saya sudah berkeliling pada zaman itu dari sejak tahun 99 itu, mengelilingi berbagai desa yang ada di situ. Dan saya ketemu dengan banyak tokoh-tokoh masyarakat waktu itu. Dan pada saat ketua DPRD saya, waktu tahun 2002, sebagian besar tokoh-tokoh masyarakat itu dari Lempang dan Galang datang ke kantor DPRD mengadukan tentang mereka itu hari ini tidak bisa lagi membangun rumah, kemudian tidak bisa meningkatkan status tanah, membuat surat tanahnya pun tak bisa, kemudian kehidupan mereka juga tidak dibantu secara penuh oleh otorita maupun Pemko Batam. Nah, makanya pada saat 2002 itu saya membuat statement. Kalaulah memang otorita maupun Pemko Batam tidak mampu mengurus masyarakat Lempang Galang, kembalikan saja ke ketua beliau. Karena kita masih punya anggaran untuk mengurus masyarakat ini supaya tidak dipersulit dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, tujuan saya itu menyindir pemerintah, otorita, dan Pemko Batam pada saat itu. Kalau mereka serius mengambil daerah ini, uruslah baik-baik, beri hak-hak mereka. Ya kan, supaya mereka juga sejahtera bisa mengikuti perkembangan Kota Batam. Dan kita tidak pernah iri, dan kita tidak pernah bernegosiasi menyerahkan dulu pada tahun 99, menyerahkan Lempang dan Galang ini ke pemerintahan otorita dan Kota Batam tanpa syarat loh. Ya, sebenarnya kalau mereka memaksakan kehendak itu tidak bijaksana pasti. Seperti saya bilang tadi, berikan kesempatan mereka juga menentukan nasib mereka, kemudian hasilnya dirembuk bersama. Kalaupun ada perjanjian nanti, minta apa keinginan masyarakat, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian pemerintah maunya begini, kita gandingkan permintaan masyarakat dengan pemerintah. Kemudian kalau ada poin-poin yang belum disepakati, itu saja yang dibahas. Karena saya tahu Lempang Galang ini setelah TW itu tidak mampu membangun KWTE di sana karena tidak dapat izin dari pemerintah melalui Kapolri waktu itu Pak Sutanto, tanah itu terlantar. Nah, kemudian ini kita harapkan dapat penyelesaian secara baik, pemerintah tidak merasa kalah dan masyarakat pun tidak kalah, artinya dua-dua menang. Kalau konsep dua-dua menang, saya pikir ini akan kondusif di belakang hari. Termasuk orang yang ditahan hari ini, kalau bisa tangguhkanlah penahanannya, biar mereka melebur dengan masyarakat untuk membuat perjanjian tuntutan kepada pemerintah yang nanti akan disandingkan dengan keinginan pemerintah. Nah, sehingga tidak ada lagi di belakang hari itu yang merasa sakit hati, karena semua merasa dilibatkan dalam proses ini. Ya, sebenarnya kalau saya lihat pemerintah pusat ini sebenarnya harus lebih tahu dari masyarakat daerah. Undang-undang itu sudah mengatur semua kok. Ya kan, bahwa hak masyarakat seperti apa, Pancasila juga kalau dibaca secara baik, kemudian diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, keadilan sosial itu salah satu poinnya, itu saya pikir tak ada masalah. Undang-undang mengatur banyak. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45, pasal 33 sudah menyatakan bahwa seluruh bumi, air, dan segala kandungannya itu milik negara, dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Karena dulu banyak tokoh-tokoh itu yang sudah mengatakan bahwa ini Lempang Galang akan maju seperti Kota Batam. Nah, saya pikir dengan pernyataan-pernyataan tokoh-tokoh yang saya anggap dulu memegang kendali di pemerintahan maupun otorita, berarti masyarakat akan sejahtera. Ternyata hari ini, 20 tahun lalu, ternyata timbul masalah yang dulu saya sudah antisipasi pada tahun 2002. Ya, tak berubah. Dan ternyata kondisi real di lapangan seperti apa yang saya sampaikan 21 tahun ini takut terjadi lagi di kemudian hari, Pak ya? Ya, makanya kalau mau ngambil penyelesaian secara komprehensif, duduklah bersama.
lupakan kejadian-kejadian kemarin. Kalau terluka, masyarakat terluka, aparat terluka. Tapi perlu tahu bahwa masyarakat Melayu tidak pernah yang berjuang untuk mempertahankan haknya itu bukan perampok, bukan merampok tanah, bukan juga kriminalitas, karena mereka mempertahankan hak mereka. Pak, seandainya masyarakat menginginkan Bapak untuk membawa aspirasi, ada keinginan nggak untuk memperjuangkan nanti mungkin DPR RI atau gimana? Bukan tidak mungkin, karena menyangkut kehidupan masyarakat Kepri yang insya Allah nanti ke depan. Ya, setiap saat saya akan siap. Siap ya? Karena kebetulan memang saya tahu persis kondisi yang real di Lembang Galang itu sejak tahun 99. Apalagi kalau saya baca sejarah bahwa keberadaan orang Melayu di Kepulauan Riau ini sejak Kerajaan Riau Lingga itu dari abad ke-18, tepatnya 1722. Nah, jadi ini kelemahan kita adalah tidak pernah mematuk batas-batas wilayah kampung tua itu. Tidak menata ya? Tidak menata. Dia udah dikatakan kampung tua, tapi legalitasnya nggak jelas. Tidak dikasih, tidak diukur, tidak diberikan patok yang jelas. Makanya timbul masalah. Nah, kalau semua dua-dua ini dimenangkan, artinya pemerintah akan mematok, masyarakat diberi kesempatan duluan mematok batas-batas sempadan mereka. Saya pikir ini tidak akan terjadi lagi gesekan. Mungkin terakhir Pak, himbauan kepada masyarakat, kepada pemerintah, seperti apa yang akan Bapak ini? Ya, kepada masyarakat hati-hati saya bilang. Ini banyak provokator yang bermain. Karena setahu saya di saat saya menjabat di DPR Provinsi sebagai Ketua Komisi 2, itu sudah banyak yang menawarkan tanah-tanah yang bekas KWTE tadi belum dikelola, diperjualbelikan oleh masyarakat. Yang jadi calo itu banyak orang-orang Batam yang menjual tanah. Dan hari ini saya tahu ada yang punya tanah di sana 200 hektar, 50 hektar, yang tanah daratnya, tapi tidak tanah di nelayan itu. Dan orang-orang ini semua saya yakin dia juga sakit hati karena dia pernah keluar duit, ternyata hari ini tanah-tanah itu bukan jadi milik mereka mutlak karena tidak punya surat-surat yang jelas. Terus pemerintah pun secepatnya Pak ya merealisasikan apa yang Kalau mau meredam situasi gerak cepat ya. dudukkan semua hal-hal yang memang menjadi kendala untuk masalah investasi tadi. Masyarakat Melayu pasti mendukung investasi. Dan mungkin kita sebagai tokoh Melayu yang bersedia juga untuk mediasi Pak ya. Ya, kalau saya tadi saya katakan saya selalu siap karena memang saya tidak berpihak kemanapun. Yang jelas saya lebih berpihak kepada masyarakat Melayu. Karena saya masih tinggal dan keluarga saya masih ada di situ. Emang hidup di sini, baik orang Melayu maupun orang Bugis yang berada di Lembang dan Galang. Itu keluarga dekat saya juga. Oke, terima kasih.